apa Ibu? Jadi hari ini kita mau cerita-cerita horor nih dari teman-teman kita. Kalian penasaran gak sih? Pasti penasaran gak sih kira-kira apa aja ya kejadian horor yang udah dialami sama mereka? Langsung aja kita mulai. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan aku Rafka Ritya Wiratama. Aku Red Maulana. Aku Alia Abigail. Aku Anaira Raisa Kamila. Aku Latifah Alia Zahra. Dan aku Salahana Zekia. Kejadian itu ada di malam Jumat, bertepatan pada jam 11 malam. Di situ aku di chat sama teman buat nemenin nongkrong. Nongkrongnya di mana? Di warung dekat rumah sih, tapi di warungnya itu kan belakang itu sepi. pohon, ya banyak pohon gitu, Oh. pohon besar. Nah, tapi dia tuh ngechat lagi sebelum ke warung tuh untuk mengiring teman buat beli makanan lah, kayak nasi goreng itu. Udahlah, kita tuh ketemu di jalan dan di situ aku udah ngerasa gak enak karena malam Jumat keluar jam 11 malam, jalan sepi juga kan. Jadi aku tuh kan ke warung nasi gorengnya tuh jalan kaki berdua tuh. Benar-benar berdua, jadi kayak di jalan itu tuh udah sepi banget. Berarti Gak nggak ada ada- siapa-siapa selain Gak ada orang kalian juga berdua. pun yang lewat. Ya kayak Cuma cuma berdua berdua doang. doang, tapi kebetulan di depan tuh ada pintu kosan gitu yang masih kebuka lah, kelihatannya masih ramai. Gerbang. Ya gerbang itu. Aku jalan berdua, tapi di perasaan aku tuh merasa kalau di belakang tuh ada yang ngikutin. Kayak suaranya tuh double gitu. Biasanya kan sendal tuh dua, ya udah dua doang suaranya. Di belakang Ada kayak ada suara gitu. Ya, Tambahan, ngikutin. tambahan. ya, tapi pertanyaan itu bukan suara sendal, melainkan suara sepatu boot. Jadi Wow. aja. Ya jadi aku tuh dengar suara kayak gitu kan, suara langkah kaki. Suaranya tuh berat dan aku ngerasa kalau suara sepatu itu tuh kayak baru keluar dari tanah gitu loh, tanah kering gitu, banyak kerikil di sepatunya. Oh. Jadi suaranya teh kerosak gitu. Ah gitu, Tapi jalan yang kamu lewatin itu Aspal kan? aspal yang baru disemen banget. Oh. Ya. Dan oke lah, itu mungkin perasaan aku doang karena emang sepi kan. Tapi Pikiran itu pas yang ngerasa kamu dong apa teman kamu juga ngerasa? Tuh. waktu pertama tuh aku doang, tapi waktu lama kelamaan teman aku ngerasa juga kayak, ya jadi teman aku tuh mungkin udah ngerasa gak enak juga. Akhirnya dia tuh menepuk bahu aku kayak, merasa nggak? Nah, dia tuh kayak muka-muka yang panik gitu loh, kayak dia tuh ngeliat sesuatu lah. Ya udah, aku inisiatif buat ayo aja jalan cepet, jalannya cepetin aja biar gak kenapa-napa. Tapi di situ kamu udah sadar kalau dia tuh udah ngerasa kayak diikutin gitu. Ya, Makanya kamu inisiatif buat jalan lari cepet. karena mukanya kayak muka-muka Panik. was-was gitu loh, was-was. Oh, iya. Nah, lanjut, waktu bertepatan di depan gerbang kosannya, yang suasana yang awalnya tuh kayak Ribut ya. Rame ribut, gitu rame ya. nyanyi, Ada orang main asik gitar. lah. Tiba-tiba sepi gitu, Sekejap banget. benar-benar sekejap banget, kayak aku selangkah itu benar sepi langsung. Tapi Tapi masih keadaan ada orang kosannya yang Nah, waktu aku lihat ke arah kosan, si kosannya tuh emang nyala lampunya, banyak sepatu juga, tapi pintunya ketutup semua. Jadi yang Cuma kebuka gerbang-gerbang ya. Ya yang kebuka cuma gerbang doang. Nah, kebetulan waktu aku lihat ke depan lagi, di ujung mata aku tuh melihat semacam kain warna merah gitu. Nah, waktu itu aku ngerasanya ya udah mungkin kain atau mungkin karung warna merah kan. Oh ya. sampah gitu ya. Ya tapi anehnya itu agak gerak-gerak itu kayak Si gerak, kayaknya emang gerak gitu. ada ciri-ciri lain nggak dari kainnya gitu? Nah di Rambut. atas A few moments later. kayak sih seingat aku kainnya tuh agak lusuh dan anehnya di atas kain itu ada warna hitam.
Jadi ciri-ciri lain dari kain itu kayak kainnya lusuh gitu kayak habis di gimana ya? Diremuk-remuk. Dikecek-kecek gitu loh, Ya. kusut gitu. Terus anehnya aku tuh ngeliat kayak itu kepala gitu. Maksudnya? Jadi di atas kain itu ada kayak kepala juga Jadi rambut. kayak orang manusia gitu. Iya, tapi rambut tuh panjang, jadi setengah kain tuh kehalangan sama rambut. Panjang banget dong. Ya, nah waktu aku mau lihat, ya aku lihat sekilas dong si sosok itu tuh melayang. Jadi waktu aku lihat ini benar-benar melayang cepat gitu loh, Enggak, melayangnya ke atas. Atau ke depan. melayang ke depan kayak Ih, padahal di depannya tuh tembok. Jadi ini gerbang nih. Ya. Itu tembok itu tuh benar-benar tembok beton gitu. Heeh. Kalau mungkin juga ya kalau manusia. Nah, Iya. Tembok itu. melayangnya benar-benar yang aku lihat dia langsung lari gitu, kayak dia tuh ketahuan gitu. Di situ aku gak, ya di situ aku gak mau Cerita. lama-lama di sana karena emang udah benar-benar enak banget. Gak enak rasanya. Ya udah keringetan juga di Tapi sana. yang melihat sesuatu itu kamu doang apa teman kamu juga lihat? Temen aku lagi ngeliat ke depan sambil main HP. Oh. Ya Jadi cuma kamu yang lihat. Ya, ya udahlah aku suruh temen aku simpan dulu HP-nya, siap-siap jalan weh. Nah udah jalan, Gak lari kan? nggak lari. Emang aku niatnya biar gak rusuh gitulah. Ya. Gak panik. Jadi udah di ujung gang lah, udah ngelewat gitu, udah lewat dari kosannya, terus ngeliatin banyak ada kebun gitulah, kebun pisang. Ya, Oh. jadi di waktu udah lewat kebun itu, kan di depan tuh ada pertigaan gitu. Oh iya. Tahu. Nah, aku mau belok kiri, tapi teman aku ngajak ke kanan, katanya jangan ke kanan lebih cepet. Ya udahlah aku ikutin. Waktu jalan sih awalnya emang gak apa-apa lah, tapi kelamaan kenapa suara sepatu boot tadi kayak Ada kedengar lagi? lagi? Ya kedengar lagi. Itu emang muncul lagi apa emang dari sana masih ada gitu? Udah hilang Nah, ya? kayaknya Sempat hilang. Kamu lihat itu Muncul lagi. Oh, sempat jadi hilang, sempat terus hilang. muncul lagi. Ya di kosan tuh udah hilang. Jadi aku kan nggak tenang dari di kosan. Waktu aku merasa muncul lagi, ya aku tepuk lagi lah bawa temen aku. Nggak dengar. Ya nggak dengar. Mau lari, ya udah ayo lari. Tapi aku tuh sambil apa ya? Sambil bercanda juga larinya. Itu tikus. Ya udah biar mencairkan suasana juga. Biar gak takut banget Iya. gitu. Biar ke bawah gitu. Waktu lari, aku tuh ngelewatin gang yang sekilas ada bayangan hitam yang kayak lagi gini. Hah? Berbulu kok. Di ayam. Kayak bayangan hitam yang tinggi besar, tapi dia tuh posisinya gini nih. Jadi kayak benar-benar tegap banget. Gagah. Ya, Di mana itu? di depan gang banget. Jadi kayak lari, ini gang, ini Antara gang ini. tuh, Berarti di tengahnya ada. belum kamu lewatin. belum. Ya, benar. Udah kelihatan dari itu. Berarti kalian dicegat. Cok. Nah, kayak bisa tuh, tapi temen aku kayak gak ngeliat, ya udah aku lari aja biar gak makin panik. Nah, udah dari situ udah aman lah ke jalan nasi gorengnya. Waktu pulang nasi goreng, temen aku ngide lagi dong. Temen aku ngide buat lewat jalan muter, tapi bukan lewat sana lagi. Nah, aku sempet ingat karena aku pernah lewat sana juga, tapi setiap hari lari setiap hari itu merasa vibe itu kan emang benar-benar mencekam walaupun siang. ya Jalannya karena gitu walaupun udah siang hari juga. enggak Emang sepi. emang banyak Emang beda gitu. pohon tinggi gitu loh. Oh, jadi vibes-nya beda gitu. Ya Terus sepi juga jalan. sepi karena komplek. Oh. Ya terus lanjut, ya udah aku pengen aja karena emang niatnya kan nemenin teman. Udahlah di depan komplek aku lihat satpam yang lagi emang jaga lah kayak ronda malam. Di situ aku udah diingetin sama satpamnya kalau mau ke sini jangan lama-lama.
Dan kalau melewat kebun jangan ngeliatin kebun lah, mending dia Oh. jalan aja. Jadi Udah fokus aja. ngasih. Ya satpamnya tuh udah Wanti-wanti lah. ya Wanti-wanti. berpengalaman mungkin. Iya. Temen aku tuh akhirnya di situ gak meduliin kata si satpam, jadi kan udahlah gak apa-apa, mungkin nakut-nakutin doang. Gitu. Ya, Jadi kiranya nakut-nakutin gitu. ya jalan lah. Rata-rata di rumah sana tuh sepi, sepinya tuh tidak berpenghuni gitu loh, bukan sepi yang gak Emang Ada, berpenghuni iya. tapi sepi Sepi gitu. gitu ya. Tapi Udah karena ada, emang udah ada. banyak yang rumahnya itu terbengkalai tidak berpenghuni. Nah gitu. Iya ya. Dan yang katanya paling agak gimana gitu, itu tuh ada di ujung komplek berdekatan sama Gang yang bukan sama kebun. Oh. Tapi kamu lewatin. Ya karena emang itu doang jalan buat keluar, Satu-satunya ya jalannya buat satu-satunya buat keluar. Di pinggir rumah itu ada warung kayak warteg gitu. Warteg yang emang tiap hari tuh sering ngasih promo, tapi tetap aja sepi tuh. Kasihan. Jangan Tapi pas jangan. kamu lewat, itu buka apa enggak? Itu tuh lampunya nyala. Maksudnya buka atau Tutup, tapi di sana tuh aku lihat ada 2 orang Gojek kalau nggak salah. Dia pakai jaket Gojek. Ada 2 orang driver Gojek mungkin karena aku lihat jaketnya hijau. Jangan sebut merek. Ya. Dan aku mikirnya tuh masih positif, mungkin itu beres nganter pesanan ke komplek. Ya udahlah, aku jalan santai sama teman sebelum ngelewatin warteg. Jadi kamu udah lihat dari jauh gitu. Ya udah dari jauh. Nah, waktu aku lewatin wartegnya itu si hawanya langsung beda. Tahu gak sih yang kayak kamu lagi di hutan maghrib anginnya tuh kan Oh pasti iya, berhembus. beda banget. Ya itu. Oh iya ya. vibes-nya langsung berubah horor ya. Ya. Dan waktu aku liatin si grabnya tuh emang lagi nunduk main HP nih, Ya. main HP biasa. Tiba-tiba dia ngeliatin ke aku tapi ngeliatin kayak Tatapan dingin atau Itu loh, senyum gitu. Kosong, tetap slow. Ah, iya. ya slow mo Ya Allah, kayak natap gini serem banget. gitu. Waktu kita tatapan, aku lihat matanya tuh kayak gimana ya? Ya jadi si grabnya itu gini, lagi main HP biasa. Ya. Tiba-tiba dia ngeliatin aku kayak gini gitu. Pelan-pelan juga kayak ngomong. Iya, jadi matanya tuh ngeliatin ke depan, enggak kan biasa kalau ngeliat gini dulu, bilang langsung benar-benar gitu. Ya. Tatapannya emang kosong, jadi aku tuh ngerasa kayak ini orang atau bukan. Tapi dari ciri-ciri manusia ya, ada yang beda gitu dari. Nah, pertanyaannya tuh dia manusia atau bukan karena dia benar-benar kelihatan kayak driver gitu. Jadi emang Bener-bener real beneran kelihatan driver. manusia orang. cuman di saat si driver itu natap kamu, mana di pikiran langsung berubah. Iya. Berubah banget di situ, hawanya langsung wah, bener-bener Tapi itu tadi kamu lihat gak? Iya. temen aku ya kayak biasa dia sambil scroll TikTok gitu. Berarti kamu dikacangin. Emang dia kurang vokal lah. Tapi pucat gak mukanya? Pucat driver. Muka drivernya menurut aku sih kayak biasa, muka biasa, cuman Cuman tatapannya kosong. tatapannya emang bener kosong yang Benar-benar kosong natapnya. Ke kamu doang gitu. iya. Yang awalnya satu driver doang tuh yang liatin. Di situ aku udah ngerasa ngebeku lah, kayak mau jalan Freeze gitu, ya, freeze. mau jalan nggak bisa, mau diam juga kan diliatin gitu. Ya. Nah, aku mikirnya yang satu lagi mungkin bener manusia, tapi dia udah ngerasa. Tapi Pas tatapan itu
yang driver keduanya tuh Tiba-tiba banget. bukan yang lagi main HP biasa, tiba-tiba kayak gimana ya, intinya si drivernya tuh gerak kayak mau nyamperin gitu loh. HP-nya disimpan. Nyamperin ke? Oh, Aku jadi karena aku lagi ngebeku, si aku tuh simpan HP ke saku, Iya. berdiri dari motornya, dia jalan kayak mau jalan tuh loh, mau berdiri berdiri dari motor. Ya di situ aku Masih ngeliatin kamu itu? langsung lihat ke depan, gak ngeliatin si drivernya. Waktu aku lihat ke depan, aku masih bisa lihat di ujung mata. Di situ tuh kosong, Tapi drivernya masih ada. drivernya kosong, jadi Tapi ada motornya. nggak ada siapa-siapa sebenarnya. Jadi itu kan nggak ada. Yang ngeliatin aku tuh, nah itu aku masih bertanya-tanya Mana sih? sekarang. Dua-duanya nggak ada. Benar-benar nggak ada. Ayo, motornya Motornya gimana? juga nggak ada. Motor jadul gitu loh. Motor apa? Motor apa? Secara apa ya? Logis kan? Emang bener gak logis ada driver jam 12 malam. Iya. Nah itu, tapi kan dari awal tuh aku mikirnya kayak mungkin dia Habis beres. beres nganter makanan. Nah, udahlah aku gak mau ambil pusing. Aku masih jalan di situ tuh. Teman aku masih scroll TikTok. Nah, waktu ngelakuin warteg kayak awal tadi kan, Ya. Ya, warteg rumah kosong itu di situ kebun. Waktu aku jalan, aku tuh sempat melihat apa kayak bayangan gitu di ujung jalan komplek itu tuh, yang sebelum keluar. Bayangan hitam tapi kayak manusia, jadi tingginya tuh normal lah. Oh iya. Berat dalam bentuk bayangan di tanah atau berdiri. Berdiri tapi masih samar-samar. Samar-samar. Nah itu waktu aku lewat rumah, di rumah itu tuh ada pagarnya besi yang udah karatan dan emang besar si pagarnya tuh, jadi kalau ada angin pun gak logis lah kalau gerak. Iya. Di awal gerbang yang asalnya gini, buka tuh dikit-dikit kan, Ya. Ada suaranya. ada suaranya tapi emang kayak suara besi gitu loh. Suara dari- gerbang kan? Iya, Ya, karatan. Di situ teman aku dengar, aku juga dengar, langsung refleks lari lah. Di situ benar-benar lari manjak itu. Jalannya kan agak nanjak. Dan aku Oh, juga capek. tapi gak dirasa karena takut. Oh iya. Waktu ada di ujung jalan itu tuh pertigaan, Oh, tahu. terus aku pindah ke kiri kan, kiri. Nah di depan tuh ada perempatan dan kebetulan di sana ada kakeknya teman aku yang lagi bareng, lagi jaga malam, lagi ngerendah. Ditanya lah dari mana, dari bawah, ngapain, beli nasi goreng. Terus kakeknya temen aku tuh kayak gak percaya, yakin beli nasi goreng, kenapa mukanya kayak gitu. Jadi udah Ya udah, sadar. Udah ngerti lah. Udah ngerti. Benar-benar habis beli nasi goreng, udah tuh ambil dulu air hangat. Nah di situ nggak tahu kenapa yang awalnya aku berat di badan tiba-tiba jadi kayak kunang-kunang gitu loh, pusing. Terus habis kamu minum itu? Nggak, sebelum minum, jadi waktu berhenti di tempat jaga kakek aku, Pakai teman. ya kakek teman. Di situ yang awalnya sakit badan tiba-tiba pusing kayak kunang-kunang gitu, mau muntah. Itu benar-benar kayak mau berdiri nggak bisa, mau jalan nggak bisa, duduk juga nggak bisa. Jadi kayak udah aku bisa ngapa-ngapain, tapi dibantulah sama teman. Ayo masih dulu. Waktu di jalan, teman aku dipanggil sama kakeknya, disuruh bantu beresin sesuatu lah. Nah aku ditinggal lah deket pohon. Pokoknya pohon gede itu. ya. Di situ aku nyadar ke pohon dan gak tau kenapa waktu nyadar tuh tiba-tiba bau muntah. Nah di situ Makin mau. ya karena udah gak kuat, ya udah dimuntahin.
yang oh kan dari awal tuh belum makan, nasi gorengnya belum dimakan, Oh iya. otomatis perut kosong dong, karena terakhir makan juga kan agak sore lah, pasti kosong. Tapi anehnya waktu aku muntah itu isinya tuh banyak, jadi kayak Makan. beres makan banyak lah, beres makan banyak, airnya banyak juga. Kan itu benar-benar ngerasa aneh banget lah, tapi disitu gak terlalu dipikirin juga, jadi Emang udah bisa makan. ya udahlah kayak gitu. Temen aku dateng waktu muntah itu sebenarnya cuman dikit keluarnya tapi banyak, jadi kayak bentar gitu loh, cuman sekali. Oh, Sebentar, bentar tapi tapi banyak yang keluar. Ya Terus? temen aku datang, diangkat lah, ayo ke masjid dulu. Ke masjid, di situ cuci muka, cuci kaki, sekalian wudhu juga. di Rukiah. Nggak, Rukiah. temen aku tuh nungguin di luar dan aku sendirian ke kamar mandinya. Masjid. Ya di masjid. Di situ aku pengen buang air kecil karena tadi dikasih minum juga waktu beres muntah. Waktu buang air kecil tuh udah beres, sebelum buka pintu udah ada yang ngetok, jadi kayak mau gini, mau ini kunci mau diginiin, Betul. buruan ngetok, tok. Siapa? Udah kan teman aku ngeburu-buruin, ada yang jawab. Ya udahlah aku dibuka gak ada siapa-siapa. Masjid kan. Masjid. Tapi kebetulan masjid yang sepi gitu loh, yang lampunya Oh, tuh udah iya. dimatiin. Aku lihatlah ke lantai 2 karena si kamar mandi masjid bisa lihat dikit lah ke lantai 2. Nah itu benar-benar gelap, tapi aku ngerasa dia ngeliatin, Kayak dia usin. ya kayak diawasin. Udahlah aku gak pikir panjang, gak mau lama-lama di sana. Keluarlah ke teman aku. Terus aku tanya, tadi ngetok pintu nggak? Enggak, katanya dia lagi diem, kayak lagi beresin barang yang dibawa sama itu. Terus yang ngetok itu siapa? Nah itu dia. Itu dia. Permasalahan. Tapi karena udah malam juga, Sekitar jam berapa berarti? Udah jam 12 pasti. setengah satu lebih. Sangat lama. Ya udahlah, karena udah setengah satu, udah kondisinya juga udah pada lemes, pusing. Akhirnya pulang lah, temen aku pulang, tapi beda jalan, searah tapi beda jalan gitu loh. Jadi temen aku pulang duluan, aku masih jalan. Di jalan tuh sebenarnya emang karena udah muntah, jadi kan ngerasa kosong lah pikiran, ngerasa apa-apa. Udah aku cepetin jalan, tapi aku sambil dengerin musik juga biar agak tegang. Oh iya. Suaranya digedein, sama jalan cepet. Terus di pertigaan deket rumah aku tuh ada kayak rumah yang emang biasa begadang si orangnya tuh, Siapa? orang yang Punya punya rumah. Hmm. Aku lihat lagi bakar-bakaran. Ya, aku ya bukan bakar sampah. Aku malu lah kalau dengerin lagu kenceng banget, udah kecilin. Terus ngeliatin ke si orang yang lagi bakar-bakaran. Dia tuh lagi bakar-bakaran jongkok, lagi benar-benar fokus, dan dia juga lagi ngedengerin musik. Oh. Jadi kalaupun aku jalan gak mungkin kedengar gitu. Iya. Tapi anehnya dia lagi gini, lagi sih kayak masukin sampah gitu, balik ke belakang tapi badannya gini. Jadi kepalanya ya aku kira di situ nggak terlalu ngeh, jadi aku kiranya itu emang badannya balik, ternyata kepalanya doang. Terus aku senyum lah, aku disenyumin Cie. karena itu kan emang kenal juga sama bapakku, tetangga juga. Karena aku senyum, tapi dia gak senyum. Nah waktu Kasihan. aku
lebih merhatiin lagi ya, kepalanya emang doang ya gitu. Astagfirullahaladzim. Ya udah aku simpan HP ke saku, lari langsung ke rumah. Nah di rumah aku tuh ngeliatin rumah kosong yang udah lama banget lah, dari aku kelas Udah 2 lama SD. itu mah. Ini benar-benar lama banget lah, bertahun-tahun. Aku lari. Nah di depan rumah kosong tuh kan ada warung gitu kan, makanan, Tahu. gerbang hitam. Pokoknya dia tuh punya gerbangnya warna hitam. Di tengah-tengah gerbang itu ada tembok kan, tembok. Jadi di sini tembok, di sini ada jeda, jadi kayak Salah ya. kosong gitu lah. Tahu. Sini baru gerbang. Nah di tengah-tengah itu waktu aku lari kan emang kayak lari-lari yang dikejar gitu loh. Waktu lari gini ada bayangan hitam lagi, bayangan hitamnya tapi ini bedanya berbulu besar. Pokoknya lagi gini, bukan kayak bayangan yang di awal itu loh, tapi emang bener-bener lagi gini. Aku ngeliat sekilas di sini, benar-benar nggak mau ngelihat lagi. Aku lari lah langsung ke rumah. Di depan rumahku tuh kan ada gerbang loh. Terus sampai gerbang aku lari, nggak ngeh kalau itu gerbang ditutup. Aku tabrak langsung, kayak langsung digituin, ya digituin. Dobrak, masuklah ke rumah, tapi dikunci. Nah jadi Mau masuk juga bisa. mau masuk gak bisa, mau balik lagi gak bisa. Ya udahlah, di situ benar-benar gak bisa mikir apa-apa lagi, diam, ngelamun. Tapi sebelum ngelamun gitu teh, aku sempet nimbulin suara nabrak barang itu, jadi jatuh barangnya. Mungkin ada orang rumah bangun, langsung buka pintu. Waktu aku ngelamun gini, orang rumah buka pintu, terus aku ditepuk bahunya. Kenapa? Di situ saya udah gak percaya lagi sama itu orang atau enggak, karena emang benar-benar takut. Trust issue jadinya. Ya, kamu kenapa? Masih diem. Udah masuk aja, ini di rumah. Masuk, cuci kaki, cuci muka dulu, Gi. Cuci kaki, cuci muka. Tapi aku gak tutup pintu, jadi apa ya? Karena ada orang rumah yang di depan pintu. Ya udah aku langsung ke kamar mandi, cuci muka, cuci kaki, mau siap-siap langsung tidur. Tapi sebelum tidur, aku ambil gelas buat minum dulu, minum air doa gitu. Masya Allah. Waktu kan dari dapur tuh ada tembok itu, jadi ngalangin ke keluar dari dapur, lihat pintu ditutup. Terus aku kira orang rumah tadi tidur lagi. Waktu aku buka pintu kamar orang rumah itu nggak ada. Dan waktu ya udahlah, aku karena di situ udah males, udah ngapa-ngapain, harus tidur aja, udah duluin. Bangun-bangun, aku lihat HP, langsung lihat chat dari orang rumah. Tapi itu kalau mau masuk rumah, kuncinya ada di bawah lap itu. Keset. Ya keset. Keset. Terus aku langsung telepon lah. Udah pagi. Ya itu udah pagi. Udah pagi juga udah salah. Jam, kalau nggak salah jam 9-an lah. Tapi rumah kamu benar-benar kosong. Rumah aku sepi, Jadi? benar-benar gak ada orang. Kamu sendiri. Ya aku telepon lah langsung. Kataku, ini benar di rumah cuma sendiri? Iya. Kenapa? Oh gak apa-apa, karena nggak mau. Iya. Mau ceritain juga, ada yang lain gak kepikiran. Ya habis itu, wah tuh benar-benar gak bisa mikir positif lagi. Terus mikir, yang buka pintu siapa, Iya benar. yang buka pintu siapa, yang nutup pintu siapa, yang nepuk aku siapa, yang suruh kamar mandi siapa. Jadi itu Semua terus itu siapa? muter di kepala aku sampai membuat aku sakit sekitar 3 harian, panas dingin. Iya. Tadi cerita gak ke orang tua?
Pernah cerita kejadian? Ceritain nggak? Nggak pernah. Sampai detik ini. Jadi paling cerita tuh ke teman yang yang tadi nasi goreng itu ya, Tapi teman yang nasi goreng itu juga ngerasain kan sama yang nasi goreng juga kejadian sakit 2 hari tapi dia karena mungkin dia udah ngerasa lebih buruk jadi sakit duluan. Jadi mungkin itu doang lah, masih banyak sebenarnya tapi takut kelamaan juga. Ya. Berarti di hari itu di malam itu kejadiannya benar-benar sebanyak itu Bener-bener sebanyak itu tapi banyak yang dipotong. ikutnya. Jadi masih Masih panjang banyak. berarti. Jadi dari awal keluar sampai masuk lagi ke rumah itu banyak kejadian, bukan yang tadi doang. Berarti di hari itu hari sial kamu ya. Nggak ada yang bisa Bilang dibilang. bisa juga gak bisa. Nggak bisa karena ada yang lebih sial lagi. Oh. Tapi Tapi mungkin sekarang kalau lihat kayak gitu masih kalau pernah kejadian itu sih mungkin lebih ke ngerasa apa ya, nggak enak sih. lagi diam di ruang tamu, lagi main HP tengah malam, ngerasa ada angin kayak angin berhembus, terus anginnya tuh diam di pinggir, jadi kayak ngerasa mungkin mau nemenin. Tapi dari sama sekali liatin gitu. Eh, lebih ke berani sih, Saya diri lah ya. terbiasa lah Oh, karena emang udah ya. Jadi mungkin masih banyak cerita yang bisa diceritain tapi di lain kesempatan. Jadi terima kasih buat semuanya yang udah dengerin. Ya silakan. Ternyata cerita hari ini sangat seru dan sangat serem banget. Banyak plot Banget, twistnya ya Saya di cerita Revi yang kalian lanjut terakhirnya. nonton gak sih sampai beres? Ya walaupun gue kembali lah ya dosanya kayak ini teh kayak Udah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.